Perkenalkan, nama saya Sinta Alena, NIM 1903011122, Prodi PGSDC semester 5. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas UAS saya dengan mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah dengan dosen pengampu Ibu Sonia Yulia Priska MPD. Di sini saya akan membahas pada pembelajaran kelas 4 dengan tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Hai, selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu berbadan sehat ya. Baiklah, apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir? Hadir semua? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kepada ketua kelas, harap memimpin doanya. Ada yang tahu pembelajaran kita pada hari ini? Ya, benar sekali, pembelajaran kita pada hari ini yaitu bangga terhadap tempat tinggalku. Benar. Anak-anak ibu, ada yang tahu tentang cerita Cendelaras? Nah, ibu akan memperlihatkan video cerita Cendelaras. Nanti ketika video dimulai, anak-anak ibu harus memperhatikannya. Ketika video selesai nanti, ibu akan menanyakan siapa tokoh dalam cerita Cendelaras tersebut dan apa karakteristik dari semua pemeran dari cerita Cendelaras tersebut. Cendelaras. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Jenggala, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Raden Putra. Dia memiliki seorang permaisuri dan seorang selir. Permaisuri adalah seorang wanita yang baik dan sabar. Maka dari itulah Raden Putra sangat sayang kepadanya. Sikap Raden Putra terhadap permaisuri sering membuat sang selir merasa iri. Raden Putra memiliki kebiasaan menyambung ayam. Ayam-ayamnya sangat banyak dan terpelihara dengan baik. Di setiap pertandingan adu ayam, ayam Raden Putra selalu menang. Tak ada yang bisa menandingi ketangguhan ayam-ayam Raden Putra. Setiap orang yang ingin menjajal kemampuan bertarung ayam Raden Putra pasti akan pulang dengan kekalahan. Suatu hari permaisuri sangat gembira saat dia mendapati dirinya hamil. Sudah sekian lama dia menunggu, akhirnya Tuhan mengabulkan doa-doanya. Semula permaisuri ingin membuat kejutan bagi Raden Putra. Namun berita kehamilannya tercium sang selir. Maka sang selir pun membuat rencana jahat dengan tabib istana. Sang selir pura-pura jatuh sakit. Raden Putra sangat mengkhawatirkan keadaan sang selir. Dia pun bertanya penyebab sakitnya selir pada tabib istana. Penyakit apa gerangan yang menimpa selir, wahai tabib? Sang selir keracunan makanan yang diberikan oleh permaisuri Paduka. Mendengar jawaban sang tabib, Raden Putra marah besar. Dia segera memerintahkan pengawal pribadinya untuk membunuh permaisuri. Ampun Paduka, saya tidak pernah melakukan hal buruk pada selir. Percayalah pada hamba. Hamba sedang hamil. Jangan hukum hamba, kata permaisuri sambil memohon kepada Raden Putra. Kemudian sang selir memotong pembicaraan dan buru-buru berkata, dia bohong Paduka. Semua itu dikatakannya supaya Paduka tidak menghukumnya. Raden Putra bertambah geram dan menyuruh pengawalnya untuk membuang permaisuri ke dalam hutan dan membunuhnya. Di dalam hutan, pengawal itu merasa bimbang saat hendak membunuh permaisuri. Dia tahu permaisuri adalah seorang yang baik hati. Dia tidak akan mungkin melakukan tindakan yang kejam. Maafkan hamba, Paduka Permaisuri. Hamba tahu Paduka tidak melakukan apa yang dituduhkan selir. Hamba percaya pada Paduka. Aku sudah pasrah pengawal. Jika kamu hendak membunuhku, maka bunuhlah aku sekarang. Sang pengawal mengacungkan pedangnya. Namun saat melihat sang permaisuri, dia jatuh bersimpuh. Maafkan hamba Permaisuri. Saya tidak bisa membunuh Paduka. Akhirnya sang pengawal meninggalkan permaisuri di hutan
setelah membunuh seekor rusa untuk diambil jantungnya. Sang pengawal membawa jantung rusa ke istana dan mengaku jika itu jantung permaisuri, sebagai bukti jika permaisuri sudah mati. Akhirnya permaisuri itu sudah mati. Sekarang Raden Putra hanya akan menyayangiku. Waktu sudah berlalu. Perut sang permaisuri semakin besar dan dia pun melahirkan di dalam sebuah pondok sederhana yang dibangun pengawal untuknya. Seorang bayi laki-laki telah lahir dan diberi nama Cindelaras. Permaisuri mendidiknya dengan sangat baik, layaknya seorang putra mahkota. Cindelaras tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas dan pemberani. Suatu hari, Cindelaras bermain di hutan dan menemukan sebuah telur ayam. Dia membawa telur itu ke rumah dan merawatnya. Telur itu pun menetas. Cindelaras senang bukan kepalang. Dia rajin memberi makan ayamnya yang segera menjadi seekor ayam jago yang gagah. Saat Cindelaras memandikan ayam itu, tiba-tiba ayam itu berteriak. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Cindelaras terkejut mendengar suara ayam jagonya. Hah? Apa yang kau katakan itu? Dia pun melaporkannya pada ibunya. Sang permaisuri akhirnya menceritakan semua tentang kenapa mereka bisa terlantar di hutan. Cindelaras menjadi marah mendengar cerita ibunya. Dia bertekad hendak membalas dendam. Bersama ayam jagonya, Cindelaras yang masih remaja pergi ke kota. Dari berbagai ajang adu ayam, Cindelaras selalu menang. Segera saja ayamnya menjadi terkenal. Berita ini terdengar di telinga Raden Putra. Beliau menjadi penasaran dan memerintahkan pengawalnya untuk mencari Cindelaras. Siapa Cindelaras itu? Pengawal, coba cari dan bawa dia ke kerajaan. Baik Baginda Raja, hamba akan membawa Cindelaras ke hadapan Baginda segera. Cindelaras pun sampai di istana bersama ayam jagonya. Raden Putra heran dengan sikap Cindelaras yang sopan, layaknya seorang bangsawan. Beliau pun menantang ayam jago Cindelaras untuk bertanding dengan ayam kerajaan. Cindelaras, saya menantang ayam jago yang kau miliki bertarung dengan ayam jago kerajaan. Apa kau bersedia? Tantangan Raden Putra diterima Cindelaras. Tapi Cindelaras memberikan satu syarat kepada Raden Putra. Ampun Paduka, saya mau bertanding adu ayam. Namun jika ayam hamba menang, saya meminta kekuasaan atas kerajaan Jenggala ini. Raden Putra terkejut dengan permintaan Cindelaras. Jika ayammu yang kalah, apa kau bersedia memberikan ayam itu padaku? Cindelaras mengangguk. Saya bersedia Paduka. Raden Putra tersenyum. Dia menyanggupi permintaan Cindelaras. Lagi pula ayam Cindelaras tak akan mampu mengalahkan ayam kerajaan yang gagah dan lihai bertarung. Maka pertandingan pun dimulai. Ayam Cindelaras semula hanya menghindar saat ayam kerajaan menyerang. Namun saat ayam kerajaan mulai kelelahan, ayam Cindelaras segera menyerang dengan garang. Tuanku bernama Cindelaras, tinggal di hutan rimba. Siapa sangka dia putra dari Raden Putra. Raden Putra sangat terkejut mendengar kokok ayam Cindelaras. Raden Putra bertanya kepada Cindelaras. Cindelaras, apakah benar apa yang dikatakan ayam jago milikmu itu? Cindelaras pun mengakui semuanya. Raden Putra sangat murka. Dia memanggil selir dan tabib istana dan menanyakan kebenarannya. Pengawal, panggil selir dan tabib istana ke hadapanku sekarang. Mereka berdua akhirnya mengaku karena sangat ketakutan. Akhirnya selir itu pun dihukum. Ampun Paduka, aku mengaku bersalah. Mohon ampun. Begitu juga dengan sang tabib. Akhir bahagia untuk Cindelaras dan sang permaisuri. Mereka berdua bisa kembali ke istana. Raden Putra pun senang memiliki putra gagah berani, sopan, dan memiliki kesenangan yang sama dengannya. Beliau bersyukur permaisuri dan Cindelaras bisa pulang ke istana dan berkumpul menjadi
menjadi keluarga bahagia. Nah, anak-anak ibu, bagaimana setelah menonton cerita dari Cindelaras? Apakah kalian tahu tokoh utama dari cerita tersebut, tokoh pembantu, tokoh antagonis, protagonis, dan karakteristik dari cerita tersebut? Iya, pintar sekali. Di sini ibu akan menjelaskan sedikit. Tokoh utama dalam cerita tersebut ialah Cindelaras. Adapun tokoh tambahan atau tokoh pembantu dalam cerita tersebut ialah Ibu Selir, tabib istana, burung raja wali, ayam jago, pengawal, dan Raden Putra. Dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut ialah Selir dan tabib istana. Kenapa Selir dan tabib istana termasuk tokoh antagonis? Karena telah menduduh dan memfitnah Ibu Cindelaras, meracuninya. Adapun lawan dari antagonis ialah, ada yang tahu anak-anak ibu? Ya, benar sekali. Lawan dari antagonis ialah protagonis. Adapun tokoh protagonis dalam cerita tersebut ialah Cindelaras, Ibu, burung raja wali, ayam jago, dan pengawal. Tokoh adalah para pelaku yang terdapat pada sebuah cerita. Tokoh berperan sebagai pembawa cerita. Di sini ibu akan menjelaskan tentang tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi keseluruhan dari tokoh utamalah yang banyak terlibat dalam cerita. Paling banyak berhubungan dengan tokoh lain dan paling banyak memerlukan waktu penceritaan. Sebaliknya, tokoh tambahan adalah tokoh yang kehadirannya hanya sekedar mendukung tokoh utama, tetapi pemunculannya sangat diperlukan dalam sebuah cerita karena dalam pemain atau tokoh dalam sebuah cerita itu sangat penting dan diperlukan. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita sangat bermacam-macam. Bukan hanya dalam sebuah cerita, dalam kehidupan sehari-hari juga sangat bermacam-macam dan juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling tolong-menolong, saling membantu, menghargai satu sama lain, dan menghormati satu sama lain. Mengapa demikian? Karena kita hidup dalam sebuah lingkungan masyarakat sangat memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita pada selanjutnya. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Nah, coba anak-anak ibu amati bagaimana lingkungan di daerahmu dan bagaimana kegiatan ekonomi yang ada di daerah tempat tinggalmu dan apa pekerjaan mereka. Pekerjaan yang dimaksud di sini ialah pekerjaan sehari-hari yang hasilnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mata pencaharian penduduk dapat kita lihat dari corak kehidupan penduduk setempat. Corak kehidupan tradisional, yaitu yang dimaksud dengan corak kehidupan tradisional ialah corak kehidupan yang sederhana. Dan corak yang kedua itu ada corak kehidupan modern, yaitu yang dimaksud dengan modern ialah kompleks. Mata pencarian penduduk memiliki corak sederhana, sangat bermanfaat dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam yang ada di tempat tinggal kita masing-masing. Contohnya seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencarian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa, transportasi, dan pariwisata. Bagaimanakah penduduk di tempat tinggalmu? Ya Rani, benar sekali. Jenis pekerjaan yang ditekuni di daerah ibu atau di tempat tinggal ibu sendiri ialah petani. Penduduk di tempat tinggal ibu menekuni corak kehidupan yang sederhana. Kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan ibu atau di lingkungan sekitar rumah atau di daerah ibu adalah mengolah, menanam, memanen hasil sendiri dan dari hasil pertanian tersebut. Adanya keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi
adanya perbedaan karakteristik dan masyarakat. Dan juga masih banyak manfaat lain dari adanya keragaman karakteristik dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Contoh dari manfaat lain adanya keragaman karakteristik individu dalam masyarakat, terutama dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama itu ada menumbuhkan sikap nasionalisme. Sikap nasionalisme ini dalam diri setiap individu dapat tumbuh dengan adanya rasa cinta tanah air kita terhadap bangsa kita. Sikap cinta tanah air itu tercermin dari kita mau menerima keragaman karakteristik individu dalam masyarakat sebagai kekayaan khazanah yang ada pada budaya bangsa Indonesia. Yang kedua itu ada menciptakan identitas berbangsa di mata internasional. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang beragam karakteristik masyarakatnya, tetapi bisa bersatu dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga itu ada alat pemersatu bangsa, keragaman karakteristik masyarakat Indonesia. Pada hakikatnya menjadi alat pemersatu bangsa bukan sebagai pemecah pemersatu dan kesatuan bangsa. Kunci sukses mempertahankan persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang memegang teguh semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Yang keempat itu ada sebagai ikon pariwisata, kekayaan budaya masyarakat Indonesia yang beragam memberikan nilai keunikan dan keindahan tersendiri sehingga mampu menarik wisatawan mancanegara untuk mengetahui dan mempelajari keragaman budaya Indonesia. Yang kelima itu ada menambah pendapatan nasional dengan menjadi simbol pariwisata. Otomatis akan menambah devisa atau pendapatan negara kita. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke tempat wisata Indonesia. Yang keenam itu menipuk sikap toleransi. Adanya keragaman karakteristik masyarakat Indonesia menuntut sikap toleransi yang tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi masyarakat dapat ditunjukkan dengan menghormati antara satu sama lain dan perbedaannya, yang mana dalam kita hidup dalam sebuah masyarakat harus saling membantu, menghormati perbedaan agama, dan saling tolong-menolong. Baiklah anak-anak ibu, dari penjelasan yang telah ibu jelaskan tadi, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, benar sekali. Kita harus bangga sekali terhadap tempat tinggal kita, yang mana tempat tinggal kita adalah di sana ada kedua orang tua kita. Kita harus saling membantu masyarakat setempat, saling tolong-menolong, menghormati perbedaan yang ada, dan juga kegiatan ekonomi yang ada dalam suatu masyarakat itu adalah hasil yang kita dapat dan untuk memenuhi kehidupan dan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Jadi anak-anak ibu, kita harus sangat sekali bangga terhadap tempat tinggal kita. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi anak-anak ibu dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum pulang, kepada ketua kelas harap memimpin doanya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.